Halo, selamat malam Tribuners. Kembali lagi di Tribun News Update malam bersama Mei. Beberapa menit ke depan kita akan membahas soal isu-isu terkini yang sudah dibahas dalam satu hari penuh ini yang sudah kita rangkum untuk Tribuners di rumah. Oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama Tribuners, di mana KPK menahan Bupati Situbondo karena Suswandi karena telah menerima uang investasi sebesar 55 miliar rupiah Tribuners. Jadi KPK menahan Bupati Situbondo karena Suswandi dan penjabat pembuat komitmen atau PPK, Kepala Bidang Bina Marga PUPP Kabupaten Situbondo Eko Priyanggojati pada Selasa 21 Januari petang tadi. Keduanya ini diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Tribuners berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional serta pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Situbondo tahun 2021 hingga 2024. Di tahun 2021, pemerintah Kabupaten Situbondo ini menandatangani perjanjian pinjaman daerah program PEN yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi di Dinas PP Pemkab Situbondo tahun 2022. Tapi akhirnya pada tahun 2022 Pemkab Situbondo ini batal menggunakan dana tersebut dan kemudian akhirnya menggunakan dana alokasi khusus. Kemudian atas perintah Karna Suswandi, Eko Priyanggojati memerintahkan kepada jajaran pegawai di Dinas PUPP untuk melakukan pengaturan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo, sehingga memenangkan rekanan-rekanan yang ditunjuk Karna. Setelah rekanan-rekanan ini mendapatkan dana pencairan pekerjaan, Eko Priyanggojati ini melalui bawahannya di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo meminta uang fee sebesar 7,5% dari nilai pekerjaan yang didapatkan oleh si rekanan-rekanan tersebut. Sekarang atas perbuatannya karena Suswandi dan Eko Priyanggojati disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B em, atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Asep juga mengatakan bahwa fokus penyidikan KPK saat ini adalah mengumpulkan dan melengkapi alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, termasuk melakukan pelacakan aset terhadap Karna Suswandi dan Eko Priyanggojati ini. Lalu, jika ditelusuri lagi, siapa sih sebenarnya sosok Karna Suwandi ini? Jadi Karna Suwandi sebelum menjabat sebagai Bupati Situbondo, Jawa Timur, dia dikenal sebagai birokrat. Sebelum menjabat sebagai Bupati Situbondo, Karna Suswandi ini pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lumajang. Karna Suswandi ini lahir di Situbondo, Jawa Timur pada 15 April 1967 atau saat ini berusia 57 tahun. Karena Suswandi memiliki seorang istri dan dikaruniai oleh dua buah hati, dan karena Suswandi sendiri tercatat pernah mengenyam pendidikan di SMA Negeri Situbondo. Nah, setelah lulus SMA, karena Suswandi ini melanjutkan studi S1 di Universitas Merdeka Malang dan lulus pada tahun 1989. Karena Suswandi kemudian mengambil S2 di Universitas Wijaya Putra dan mendapat gelar magister pada tahun 2007. Nah, sebagian besar karir birokrasi karena Suswandi ini dihabiskan di Bondowoso Tribuners, kota yang berdekatan dengan Situbondo. Jadi dia pernah menduduki berbagai jabatan mulai dari camat hingga beberapa kepala organisasi pangkat daerah. Kemudian dia juga mengawali karir sebagai CPNS di Departemen Penerangan pada tahun 93 sampai 94. Nah, karirnya ini berkembang pesat sehingga dia dipercaya untuk mengisi berbagai posisi penting seperti Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. Tidak hanya itu, karena ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Lumajang pada tahun 2019. Kemudian pada September 2020 karena memutuskan untuk maju sebagai calon Bupati Situbondo dalam Pilkada. Nah, keputusan tersebut membuatnya harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari statusnya sebagai PNS karena akhirnya mendapat suara terbanyak dan terpilih menjadi Bupati Situbondo sejak 2021 hingga saat ini.
Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, masih soal pagar laut di Tangerang, Banten, di mana saat ini nelayan asal desa Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang bernama Holid menyindir pemerintah soal situasi yang dia dan rekan-rekan para nelayan ini sedang hadapi, yaitu tentang pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer ini. Jadi Holid ini satu dari sekian nelayan yang menceritakan dampak dari pagar laut tersebut, dan dia juga mengaku sudah lama harus berhadapan dengan korporasi-korporasi dalam mempertahankan lahan nih, Tribuners. Jadi korporasi-korporasi itu disebutnya berkaitan dengan proyek strategis nasional APSN Pantai Indah Kapuk. Holid menceritakan bahwa korporasi-korporasi ini menggunakan cara licik dalam membeli lahan milik warga di Tangerang, Tribuners. Jadi Holid menceritakan bahwa biasanya pihak korporasi ini tiba-tiba akan menguruk lahan milik warga setempat lalu memberinya uang murah. Jadi tanah ini memang tidak ingin dijual tadinya, tapi tiba-tiba diuruk. Kemudian setelah diuruk, ketika didatangi oleh si pemilik, langsung si pemilik ini di DP, dan akhirnya mereka pun tidak terima begitu ya. Dan juga tidak hanya lahan di darat, tapi juga tambak-tambak petani endeng ini juga turut menjadi korban katanya. Jadi atas hal itu, Holid ini mengaku tidak ingin dirinya berada di bawah kontrol korporasi. Bahkan dia ini sempat bersumpah untuk memilih mati jika sampai kehidupannya ini berada di bawah korporasi, bukan di bawah negara. Tapi Holid juga mengaku negara ini seperti kesannya tuh tidak hadir untuk membela rakyat kecil seperti dirinya dan rekan-rekan nelayan lainnya. Dia juga menyindir pemerintah terkait apa yang dirasakan, dan dia mengatakan bahwa jika negara memang tidak bisa melawan korporasi demi rakyat kecil, maka dia sendiri yang akan turun tangan. Khalid juga memastikan bahwa dia akan melawan korporasi bahkan jika perlu mengerahkan rekan-rekan seperjuangannya. Nah, diketahui Khalid ini merupakan nelayan asal Desa Kronjo yang masuk vokal dalam mendesak pemerintah untuk mengusut kasus pagar laut ini. Dia juga termasuk nelayan yang hadir saat mediasi bersama Ombudsman RI pada Desember 2024. Jadi, Holid ini mengaku dia sudah melaporkan soal pagar laut ini sejak Desember 2024 lalu, bahkan sempat juga melakukan audiensi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Nah, tapi selama audiensi itu pihak DKP Provinsi Banten sendiri mengakui bahwa pagar laut tersebut memang tidak memiliki izin. Jadi meski sudah melapor dan audiensi dengan DKP Provinsi Banten juga sudah dilakukan, tapi Holid ini mengatakan bahwa belum ada tindak lanjut dari pihak DKP Provinsi Banten, juga katanya hanya bisa melaporkan ke pihak atasan. Begitu, Tribuners. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana polemik soal petugas puskesmas yang menyuruh pasien untuk menggigit kembali anjing yang menggigitnya di Bengkulu, di mana akhirnya mereka ini berdamai begitu ya, Tribuners. Jadi sebelumnya memang petugas puskesmas di Kepahyang Bengkulu berinisial AG ini dilaporkan karena perbuatan tidak menyenangkan. Jadi AG ini sempat mengucapkan kata-kata yang dinilai oleh korban ini merendahkan. eh, Warga ini bernama Jaya Suganda, di mana Jaya ini pada saat itu menjelaskan kalau dia ini digigit anjing liar pada Sabtu 18 Januari. Tapi AG ini malah meminta Jaya untuk menggigit balik anjing yang menggigit tersebut. Jaya akhirnya tersinggung karena kenapa dia sebagai manusia malah disuruh menggigit balik anjing tersebut. Sehingga dia tidak terima dengan perkataan petugas puskesmas tersebut. Akhirnya dia melaporkan ke Mapolres Kepahyang. Kemudian saat ini kedua belah pihak katanya sudah saling memaafkan dan menyelesaikan kasus ini secara damai. Kemudian juga AG mengaku bersalah dan sudah meminta maaf di hadapan Jaya secara langsung, dan mengucapkan permintaan maaf karena mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Jaya. Dan setelah mendengar permohonan maaf dari AG, Jaya juga berjanji untuk mencabut laporannya begitu.
Kemudian Kanit Pidum Reskrim Polres Kepahyang, Aibtu Barus menyatakan bahwa gelar perkara kasus ini tetap dilakukan meski korban ini berencana mencabut laporan. Sementara itu dari pihak Kadinkes Kepahyang Bengkulu juga membenarkan kalau petugasnya memang melakukan kesalahan prosedur saat bertugas dan juga telah memanggil yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi Tribuners. Juga akhirnya pihak Dinas Kesehatan juga mengcover biaya yang diperlukan Jaya ini untuk perawatan medisnya setelah digigit anjing liar tersebut. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, di mana ada seorang pria di Ponorogo yang katanya kecanduan karaoke bareng Elsie, Tribuners. Jadi pria di asal Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berinisial TES ini terancam dijebloskan ke penjara untuk keempat kalinya karena kasus pencurian. Jadi TES ini nekat mengulangi aksi kejahatannya karena kecanduan karaoke bersama pemandu lagu atau biasa disebut dengan LC. Kapolres Ponorogo AKP Andin Wisnu Sudibyo mengungkapkan motif TES kembali melakukan pencurian yakni untuk modal karaokean bersama LC langganannya. Jadi Wisnu mengatakan setiap ditangkap TES ini selalu beralasan dia ini kecanduan karaoke. Jadi dia memang mencuri lagi karena untuk modal karaoke lagi dan begitu terus berulang kali dan TES ini ternyata adalah seorang pengangguran yang kadang juga mengamen atau bekerja serabutan. Jadi berdasarkan catatan Satreskrim Polres Ponorogo dan pengakuan dari TES sendiri dia sudah bolak-balik keluar masuk penjara yaitu sebanyak 4 kali melakukan pencurian dan semuanya adalah pencurian dengan pemberatan. Kemudian aksi pencurian TES yang pertama yang diketahui ini terjadi pada tahun 2015 lalu, Tribuners, ketika dia melakukan pencurian dengan saran sepeda motor. Kemudian dia akhirnya ditangkap, diproses dan keluar dari penjara. Dan pada tahun 2019 dan 2020 TES ini kembali melakukan curat lagi, tetapi yang dicuri adalah uang. Dan di tahun 2025 ini dia kembali mencuri motor milik tetangganya. Aksi pencurian terbaru TES ini menyasar tetangganya sendiri, Tribuners, pada 22 Desember 2020 malam lalu. Di rumah korban, TES ini menggasak berbagai macam mulai dari uang Rp600.000, ponsel, kemudian juga sampai dengan sepeda motor milik korban. Nah, setelah sepeda motor ini didapat, kemudian dia menjual motor tersebut ke salah satu showroom motor bekas. Tetapi pemilik showroom ini curiga karena pelaku ini tidak bisa menunjukkan BPKB-nya. Akhirnya, anggota Satreskrim Polres Ponorogo yang mengetahui hal itu pun melakukan serangkaian penyidikan dan menangkap TES ini di rumahnya. Sekarang dia terancam pidana penjara hingga 7 tahun karena kecanduan karaoke bersama LC langganannya tersebut. Oke, Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, di mana markas Polsek Watulimo Trenggalek ini diserang oleh ratusan pesilat, Tribuners. Jadi, para pendekar ini juga berbuat anarkis, termasuk melempari kantor polisi hingga 3 anggota ini terluka. Pada Senin malam 20 Januari, ratusan orang dari perguruan silat ini melemparkan batu dan benda keras lainnya ke arah markas Polsek Watulimo. Alhasil, kaca dan genteng ini pecah, pagar Polsek Watulimo ini juga jebol, Tribuners. Jadi informasi yang didapat juga menyebut bahwa terdapat 3 anggota Polres Trenggalek yang akhirnya mengalami luka-luka dan 2 diantaranya ada perwira Polri. Dan saat ini penyidik Polres Trenggalek ini tengah mengidentifikasi pentolan perguruan silat yang nekat memprovokasi massa sampai akhirnya melakukan tindakan anarkis seperti itu. Nah, selain personel Polres Trenggalek, personel Brimob juga diterjunkan ke Polsek Watulimo yang dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Jatim, Kombes Pol Suryo Sudarmadi, di mana sebanyak 1 satuan setara kompi atau Brimob disiagakan di Polsek Watulimo untuk mengantisipasi Tribuners adanya aksi susulan. Nah, sementara itu, tampak juga menurut pantauan Tribun Jatim Network ini petugas
petugas melakukan pencopotan kaca dan genteng yang pecah untuk segera diperbaiki begitu. Dan hingga tengah hari tadi dan saat Brimo Polda Jatim dan pejabat utama Polres Trenggalek masih tampak berada di Mapolsek Watulimo. Dan penggerudukan ini sendiri bermula saat adanya bentrokan nih Tribuners antara dua perguruan silat di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Akhirnya Polres Trenggalek pun melakukan tindakan sesuai dengan SOP atas dasar laporan dari korban. Namun dari penangkapan itu, salah satu perguruan silat ini tidak terima dan akhirnya mendatangi Polsek Watulimo dengan harapan terduga pelaku yang diamankan ini agar dikeluarkan. Akhirnya terjadilah tindakan anarkis tersebut sampai merusak Mapolsek Watulimo. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, soal Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang membantah bahwa dia telah menerima atau ditawari uang dari pengacara Lisa Rahmat maupun terdakwa tiga hakim PN Surabaya terkait penanganan perkara Ronald Tanur. Jadi hal itu diungkapkan oleh Siswanto saat dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang kasus suap vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 21 Januari hari ini. Jadi, sebagai terdakwa dalam sidang ini, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Erin Tuahdamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Bantahan ini disampaikan Siswanto saat jaksa menanyakan soal ada atau tidaknya uang yang diterimanya baik dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat maupun dari ketiga terdakwa ini. Nah, siswa ini secara gamblang mengatakan kalau dirinya memang tidak pernah menerima uang baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing dari Lisa Rahmat maupun terdakwa begitu. Kemudian juga Siswanto menyatakan bahwa dia ini tidak pernah dipanggil oleh Lisa Rahmat maupun ketiga majelis hakim untuk ditawarkan sejumlah uang. Jadi Siswanto ini menegaskan kalau memang tidak ada kiriman uang masuk ke rekening pribadinya juga. Kemudian terkait hal ini sebelumnya Siswanto juga sempat disebut mendapat jatah tribus dari perkara vonis bebasnya Ronald Tanur bersama ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono yang kini berstatus sebagai tersangka. Nah, Siswanto ini sempat disebut mendapat jatah suap ini senilai 10.000 dolar Singapura. Sedangkan Rudi Suparmono ini sebanyak 20.000 dolar Singapura. Dan Kapus Penkum Kejagung RI Harley Siregar mengatakan bahwa uang untuk ex-ketua PN Surabaya dan Siswanto itu diberikan pengacara Lisa Rahmat melalui Hakim Erin Tuahdamanik. Tapi meskipun demikian, uang suap yang sudah disiapkan itu urung diserahkan kepada kedua orang tersebut dan tanya masih disimpan oleh Erin Tuahdamanik. Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini yang sedang viral, Buners, di mana polisi menangguhkan penahanan Mira Hayati dan Agus Salim. Jadi Mira Hayati dan Agus Salim ini merupakan tersangka kasus skincare bermerkuri. Sementara Mustadir, suami dari Feni Franz, telah mendekam dalam tahanan Polda Sulawesi Selatan, di mana ini adalah kali kedua Hayati dan Agus Salim ini tidak dipenjara. Alasan dari polisi menangguhkan penahanan Mira Hayati dan Agus Salim ini katanya karena keduanya ini mengaku sakit begitu. Jadi hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto pada Senin 20 Januari kemarin. Dan keduanya saat ini katanya menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Makassar, di mana Agus Salim katanya dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina lantai 5 kamar 502 karena mengalami sesak napas dan nyeri dada. Hal yang sama juga dialami oleh Mira Hayati di mana katanya kondisi kesehatannya ini tidak memungkinkan untuk ditahan dan kini dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati Makassar. Kemudian penangguhan penahanan terhadap Mira dan Agus ini diambil dengan pertimbangkan kondisi kesehatan mereka. Sedangkan Mustadir sendiri sudah ditahan di rutan Polda Sulsel setelah dinyatakan sehat dan dia juga tidak mengajukan penangguhan penahanan dan dinyatakan sehat dan tetap ditahan. Dan selain itu, penerapan Undang-Undang Kesehatan penyidik Polda Sulsel juga mempertimbangkan penerapan TPPU terhadap hasil penjualan skincare berbahaya
oleh para tersangka ini. Jadi Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombespol Didik Supranoto menyebutkan bahwa jika penyidikan menunjukkan adanya indikasi pencucian uang, maka akan dilakukan langkah hukum lebih lanjut begitu Tribuners. Jadi keputusan untuk tidak menahan Mira Hayati dan Agus Salim ini tentunya menuai kritik terutama dari LBH Makassar, di mana Direktur LBH Makassar Abdul Aziz Dumpa ini menyoroti perlakuan berbeda terhadap ketiga tersangka dibandingkan dengan kasus lainnya. Menurut Aziz sendiri, meskipun kondisi kesehatan menjadi pertimbangan dalam penangguhan penahanan, tapi keputusan ini menimbulkan pertanyaan publik mengingat banyaknya korban yang diduga terpapar produk skincare berbahaya tersebut, Tribuners. Jadi kalau kita kulik lagi sebenarnya siapa sih Mira Hayati ini? Kalau kita kulik sekilas, Mira Hayati ini adalah mantan biduan dangdut kelahiran tahun 95 asal Makassar, Sulawesi Selatan, di mana pada 9 Juli 2020 dia mendirikan perusahaan bernama MH Whitening. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan kosmetik dan telah memiliki 20.000 reseller di seluruh Indonesia. Bayangkan saja sudah berapa banyak orang yang memakai produk bermerkuri ini, Tribuners. Kemudian juga Mira Hayati ini mengungkapkan kalau MH Whitening ini punya master stokis yang menguasai pulau-pulau besar di Indonesia seperti Sulawesi, Sumatera, dan juga Kalimantan. Juga ada 500 tim reseller dari Sumatera Selatan, Lampung, dan Medan. Mira Hayati juga mengklaim bahwa produknya ini telah menguasai pasar kosmetik Indonesia, Arab Saudi, Dubai, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya lagi Tribuners, di mana Mira Hayati ini katanya ditahan bersama suami Feni Franz, Mustadir, dan Agus Salim setelah lebih dari 2 bulan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi Kasubit maksud kami, Kasubit Penmas Bid Humas Polda Sulsel Yarlin Tanding KT menjelaskan penahanan dilakukan karena berkas perkara ketiganya baru dinyatakan lengkap atau P21. Tapi karena masalah kesehatan itu tadi, mereka ini masih tangguhkan penahanannya dan Mira Hayati ini diketahui katanya juga sedang mengandung sehingga ini menjadi alasan Polda Sulsel juga untuk tidak menahannya. Tapi meski demikian, Polda Sulsel memastikan proses penyidikan ketiganya ini tetap berjalan. Nah, sebagai informasi Tribuners, kasus ini mencuat setelah ditemukan salah satu produk skincare milik Mira Hayati yang ternyata tidak memiliki izin edar dari BPOM. Nah, Mira Hayati sendiri dikenal sebagai motivator dan penggagas produk kecantikan, di mana Mira ini menjelaskan proses panjang melalui kehidupannya yang tidak membuat dia lupa dan merangkul orang lain untuk menuju kesuksesan. Nah, dia ini juga sempat menjadi sorotan karena pernah membeli emas di Arab Saudi sampai pamer tas emas mentereng dan sering juga memposting tumpukan uang, Tribuners. Kemudian kita beralih lagi ke informasi selanjutnya Tribuners. Kali ini soal pertemuan Prabowo dan Megawati, di mana pertemuan dan penjajakan tokoh politik di Indonesia memang kerap diwarnai dengan hidangan makanan spesial sampai buah tangan atau oleh-oleh. Seperti juga yang terjadi pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri serta Ketua Umum Partai Gerindra atau Presiden RI saat ini yaitu Prabowo Subianto, di mana diketahui Megawati dan Prabowo ini pernah berduet pada Pilpres 2009, namun kalah oleh pasangan SBY Budiono. Nah, setelahnya hubungan kedua tokoh ini terbilang pasang surut Tribuners dan membuat keduanya ini memang sulit untuk bertemu. Kemudian pada Pilpres 2014, Megawati melalui partai yang dipimpinnya PDIP mengusung Jokowi JK dan harus berhadapan dengan paslon Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Kemudian pada saat itu Capres-Cawapres jagoan Megawati ini memenangkan Pilpres. Kemudian di Pilpres 2019, Megawati kembali lewat PDIP mengusung Jokowi lagi dengan Ma'ruf Amin dan kembali menghadapi Prabowo Subianto serta Sandiaga Uno. Dan hasilnya Prabowo Subianto kembali harus menelan kekalahan dari Capres yang diusung PDIP dan koalisinya. Tapi tidak demikian pada Pilpres 2024 atau Jokowi tidak bisa lagi maju menjadi calon presiden, di mana pada Pilpres 2024
2024 ini Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menang telak dari dua paslon lainnya. Nah, setelah kompetisi Pilpres ini, pertemuan Megawati dan Prabowo memang terbilang jarang terjadi, bahkan bisa dihitung dalam hitungan jari begitu Tribuners. Jadi, seusai kalah pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo Subianto ini sempat bertemu dengan Megawati di kediaman Megawati di Teguh Umar Menteng, Jakarta, dan seusai pertemuan Prabowo ini memberikan kenang-kenangan kepada Megawati berupa lukisan bergambarkan ayahanda Megawati yaitu Presiden Soekarno yang tengah berkuda. Lukisan itu diantarkan seusai pertemuan begitu Tripers. Kemudian dijelaskan pula bahwa terlepas dari pertemuan itu, Prabowo ini akhirnya memilih untuk bergabung mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai akhirnya pada saat itu diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Nah, saat ini Prabowo ternyata mendapatkan oleh-oleh juga dari Megawati yang sampai saat ini belum menentukan pilihan nih akan menjadi oposisi atau memang ingin berkoalisi. Jadi beberapa elit Gerindra ini diutus ke pihak PDIP untuk melakukan lobby untuk pertemuan Prabowo dan Megawati ini agar bisa segera dilakukan. Dan terkini katanya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ini diutus menemui Megawati dan Muzani juga mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu. Nah, dalam pertemuan itu Megawati sendiri menitipkan barang kepada Prabowo yaitu minyak urut Tribuners. Jadi barang itu juga sudah dikirimkan kepada Pak Prabowo pada pekan lalu dan minyak urut tersebut katanya biasa dipakai oleh Megawati saat dia mengalami pegal. Namun tidak dirinci juga apa sih sebenarnya makna dari minyak urut yang dititipkan oleh Megawati ini. Tapi di sisi lain, Muzani menanggapi rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati, khususnya saat hari ulang tahun Megawati pada 23 Januari 2025 mendatang. Jadi kita tunggu saja di 23 Januari nanti, apakah benar akan ada pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners masih soal polemik di Kemendikti-Saintek di mana katanya polemik ini sudah berakhir damai dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro juga sudah memberikan klarifikasi soal aksi demo sejumlah pegawai di kementeriannya yang terjadi kemarin. Jadi Satrio menyebut bahwa peristiwa ini memang dipicu karena ketidakterimaan para pegawai terkait kebijakan rotasi dan mutasi. Dan rotasi itu dilakukan setelah Kemendikbudristek dipecah menjadi 3 kementerian di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kebijakan ini adalah bagian dari pembenahan sistem setelah dipecahnya Kementerian Induk, tapi ada pihak yang tidak terima sehingga memicu adanya aksi unjuk rasa tersebut. Nah, terkait peristiwa ini, dua pihak yang merasa keberatan juga telah dipanggil untuk duduk bersama dan akhirnya diputuskan mereka untuk berdamai dan saling memaafkan. Kedua pihak ini juga katanya berjanji untuk mengikuti segala peraturan di kementeriannya. Satrio juga memastikan pihaknya akan memperhatikan semua jajaran dan staf gitu Tribunas. Kemudian juga Sekjen Kemendikti-Saintek yaitu Togar MC Matupang mengatakan bahwa Satrio ini sudah bertemu dengan Neni dan juga Ketua Paguyuban Pegawai Dikti yaitu Suwitno di mana pada pertemuan tersebut mereka sudah saling menerima dan memaafkan satu sama lain. Neni juga katanya tetap akan bekerja di Kemendikti-Saintek setelah kisruh yang terjadi ini. Dan menurut Togar sendiri hal semacam ini memang biasa terjadi di lingkungan kementerian jadi hanya sekedar miskom begitu dan juga sudah biasa terjadi sehingga tidak perlu diperpanjang lagi apalagi keduanya memang sudah sepakat untuk berdamai. Oke Tribuners, tidak terasa sudah beberapa menit berlalu Mei menemani Tribuners untuk membahas soal isu terkini dalam satu hari penuh ini. Besok pagi masih akan ada rekan Nila Irda yang akan membahas soal isu-isu terkini juga dan masih ada program unggulan Tribun News lainnya untuk Tribun dimanapun Anda berada. Selamat malam dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.